Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1702 banding 1702. Lu Zhou sedang mempelajari hati kehidupan Qilin ketika dia merasakan gerakan dari jimat. Dia bingung ketika dia merasakan sinyal itu tidak datang dari reruntuhan kuno. Apa yang terjadi dengan jemaat nihilis? Apakah Master Sekte atau pemimpin Sekte Yan dari jemaat nihilis kembali? Atau, apakah mereka tiba-tiba curiga bahwa saya bukan yang suci dan telah menggali jebakan untuk saya jatuhkan? Keduanya mungkin. Sejak Lu Zhou kembali 3 hari yang lalu, dia telah mempelajari hati kehidupan Qilin dan lukisan yang tidak suci. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengembalikan alu penekan surga ke Aula Xie. Begitu dia kembali, dia mengurung diri di Aula Dao dan tidak pergi. Lu Zhou mengeluarkan lukisan yang tidak suci dan menjulurkan seutas kesadarannya ke dalamnya. Dia sudah cukup akrab dengan lukisan itu selama 3 hari terakhir. Itu cukup seperti gulungan kebangkitan. Perbedaannya adalah ketika kesadarannya memasuki gulungan kebangkitan, dia akan tenggelam dalam dan kehilangan jejak segalanya. Selain itu, gulungan kebangkitan berisi banyak ingatan yang tidak suci sementara lukisan itu berisi apa yang tampak seperti kekuatan jurang yang tak terbatas. Untuk beberapa alasan, lukisan yang tak suci sebelumnya mengaktifkan 4 inti kekuatan, memberinya kekuatan puncak yang tak suci dan kendali atas 4 inti kekuatan. Namun, setelah belajar hanya 3 hari, dia tahu itu tidak sesederhana itu. Matahari di Great Void sangat cerah. Itu bersinar ke Aula Dao, menerangi seluruh tempat. Lu Zhou mengerutkan kening. Ketika dia mengingat kejadian di reruntuhan kuno, dia merasa sedikit malu. Saat itu, dia menganggap tidak ada batasan saat menggunakan lukisan itu. Sekarang, dia tahu ada batasan. Karena itu, dia bertanya-tanya apakah dia harus menanggapi sinyal yang dikirim oleh jemaat nihilis. Setelah memikirkannya sebentar, Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan bergumam pelan, tidak perlu terburu-buru. Lu Zhou terus mempelajari lukisan yang tidak suci. Dia mencoba menggunakan kekuatan dalam lukisan untuk mengaktifkan 4 inti kekuatan lagi. Dia merasakan sedikit tekanan akrab yang dia rasakan ketika dia berada di jurang. Mungkinkah semua kekuatan yang tidak suci berasal dari jurang maut? Pada saat ini, Heaven Suppressing Alu, Pillars of Destruction, Great Void Seeds, dan belenggu langit dan bumi muncul di benak Lu Zhou. Satu demi satu, petunjuk muncul di benaknya. Apakah itu benar-benar mungkin? Lu Zhou bergumam pelan. Tiba-tiba, kesadaran Lu Zhou sepertinya memasuki tempat kosong sebelum dia menemukan dirinya di depan sebuah gunung. Cahaya di langit seolah dipantulkan kembali ke langit sementara air terjun mengalir mundur. Sebuah batu besar yang seharusnya jatuh malah terbang ke atas. 1 detik langit cerah, dan detik berikutnya, hujan turun dengan deras. Semuanya terbalik. Lu Zhou melihat beberapa binatang buas terbang mundur dan ratusan binatang buas berlari mundur di tanah. Aliran sungai juga mengalir dari hulu ke hilir. Semuanya terbalik, itu tidak wajar. Pada saat ini, semuanya mulai berputar, dan kesadaran Lu Zhou mulai memudar. Kemudian, matanya tiba-tiba terbuka, kesadarannya telah meninggalkan lukisan yang tak suci. Dia melihat matahari di luar dan melihat bahwa itu masih di posisi yang sama. Ini berarti bahwa tidak banyak waktu telah berlalu sejak dia memperluas untaian kesadaran ke dalam lukisan itu. Sesaat, dia bahkan curiga waktu telah berhenti di luar saat dia berada di lukisan. Pada saat ini, Lu Zhou merasakan sedikit gerakan di lautan kidantiannya, dan dia mengeluarkan teratainya. Di antara 4 inti daya, salah satunya berkedip dengan panik dan cerah. Itu jelas lebih terang daripada 3 inti daya lainnya. Tak lama kemudian, 2 kata secara otomatis muncul di benaknya. Jantung Lu Zhou berdetak kencang. Dia tidak memiliki ingatan tentang ini. Dia telah memutar ulang ingatan yang tidak suci setelah dia mendapatkannya sehingga dia menjadi sangat akrab dengannya. Dia yakin ingatan yang dia dapatkan tidak mengandung informasi tentang inti waktu. Lu Zhou masih memikirkan masalah itu ketika dia merasakan gelombang kekuatan dari lukisan yang tidak suci. Kemudian, dia mendengar suara familiar dari yang tidak suci. Ketika Lu Zhou akhirnya menyingkirkan lukisan itu, kekuatan dalam lukisan itu sudah berhenti melonjak. Saya mengerti. Senyum puas terlihat di wajah Lu Zhou saat ini. Lukisan The Unholy One memiliki banyak hukum Dao besar, yang akan membantu seseorang untuk memahaminya,
dan juga memiliki kekuatan untuk mengubah inti kekuatan. Lu Zhou melintas dan meninggalkan Aula Dao. Dengan pemahamannya saat ini tentang gulungan lukisan yang tak suci, dia bisa dengan berani mencari lukisan-lukisan dari jemaat nihilis. Akan lebih baik jika dia bisa menggunakan kekuatan ini untuk merekrut lebih banyak bawahan. Segera setelah Lu Zhou meninggalkan Aula Dao, Zuo Yusu, salah satu dari 4 tetua paviliun langit jahat, berjalan dari jauh dan memanggil, "Saudaraku." Penatua Zuo, apa masalahnya? Lu Zhou bertanya, bingung. Aku sudah menunggumu. Muridmu datang sebelumnya, dan dia menunggu sampai dia tidak bisa lagi menunggu sebelum dia pergi. Karena dia tidak bisa menunggumu, dia memintaku untuk menyerahkan barang-barang ini kepadamu, kata Zuo Yusu sambil menyerahkan surat dan tas kepada Lu Zhou. Tas itu adalah tas langit luas. Setelah mengambil kedua barang itu, Lu Zhou membaca surat itu. Setelah membaca surat itu, dia melemparkannya ke Zuo Yusu dan berkata, tidak perlu repot dengan kakek tua Cibiaonu. Zuo Yusu bertanya, saudaraku, bukankah bagus bahwa Kaisar Merah mengundangmu untuk mengobrol? 4 kaisar tanah yang hilang bersatu, tetapi mereka juga terbagi. Mereka punya agenda masing-masing. Sebelum kami menentukan tujuan mereka, orang-orang dari Evil Sky Pavilion tidak diizinkan untuk menghubungi mereka. Seperti yang Anda perintahkan, kata Zuo Yusu dengan sekarang. Melihat Lu Zhou pergi, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Kaisar Suanyi telah berada di sini selama 3 hari terakhir untuk mencarimu, tetapi dia tidak berani mengganggumu. Kemana Anda berencana pergi sekarang, saudara? Petik 2. Biarkan dia menunggu. Saya memiliki beberapa hal penting untuk diperhatikan, kata Lu Zhou. Kemudian, dia menghilang dari pandangan. Zuo Yusu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Masalah penting macam apa itu? Bagaimanapun, kami tinggal di Istana Suanyi. Untuk berpikir bahwa tuan rumah harus mengantri untuk melihat Master Pavilion. Bab 1703-1703. Di luar sebuah bangunan kecil yang tenang di lembah musim semi musim dingin. Kereta terbang besar dari jemaat nihilis dan banyak anggotanya melayang-layang di langit, menunggu kedatangan yang tidak suci. Namun, mereka menunggu cukup lama, namun, tidak ada yang terlihat. Akhirnya, Zhu Honggong memecahkan kesunyian terlebih dahulu. Dia mengejek sebelum dia berkata dengan mengejek, cepat dan panggil yang tidak suci ke sini. Yan Gishen mengerutkan kening saat dia melihat ke langit yang sunyi dan kosong. Pemimpin Sekte Zhou berkata, jangan cemas. Ketika yang tidak suci menerima sinyal, dia pasti akan datang. Oh, aku sangat takut, kata Zhu Honggong dengan nada mengejek. Anak muda, terkadang kamu harus membayar harga untuk kesombonganmu. Ketika yang mulia datang, saya khawatir Anda tidak akan bisa hidup dan mati, kata pemimpin Sekte Zhou. Zhu Honggong meletakkan tangannya di pinggulnya dan berkata, oh, begitu. Jangan khawatir, aku akan memohon kematian pada saat itu. Kata-kata Zhu Honggong membuat marah dan mencekik yang lain dari jemaat nihilis. Pemimpin Sekte Zhou dan Chu benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi lawan yang begitu berisik. Akhirnya, kedua pemimpin sekte mengalihkan perhatian mereka dari Zhu Honggong ke kultivator berpakaian hitam, yang telah mengawasi setiap gerakan mereka dan berdiri di depan. Jika dia benar-benar Ling Guang, Dewa Api, mereka tahu mereka mungkin bukan tandingannya. Ada banyak cerita tentang 4 Dewa Surga. Saat itu, ketika tanah terbelah, 4 Dewa Surga telah menghabiskan banyak energi mereka untuk mencegah bumi benar-benar hancur. Jika itu benar, maka tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah penyelamat umat manusia. Lord Ling Guang, saya ingat Anda dipenjarakan di Gunung Halcyon. Kuil suci membangun makam bawah tanah di sana untuk menjauhkan manusia. Kemudian saya mendengar bahwa makam bawah tanah runtuh, dan Gunung Halcyon berantakan. Apakah itu benar? Kultivator berpakaian hitam memandang kedua pemimpin sekte dan berkata tanpa ekspresi, jangan mengajukan pertanyaan yang seharusnya tidak Anda tanyakan. Kamu seniorku, dan memang agak tidak pantas bagiku untuk menanyakan pertanyaan seperti itu. Namun, saya ingat guru kultus saya pernah berkata bahwa dia cukup akrab dengan Anda, kata pemimpin Sekte Zhou. Ada banyak orang yang mengenal saya, tetapi tidak banyak yang layak saya ingat mereka, kata pembudidaya berpakaian hitam itu. Pemimpin Sekte Zhou mengangguk. Kamu ada benarnya. Master kultus saya pernah berkata bahwa Anda menyeberangi Flaming Sea dan berputar di belahan dunia untuk mengusir binatang laut di selatan.
Kisah menakjubkan ini telah diwariskan hingga hari ini. Sayang sekali saya tidak bisa menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Oh, ekspresi penjaga berpakaian hitam itu tetap sama, tetapi sedikit kejutan melintas sebentar di matanya. Pada saat ini, Kiseng berkata, apakah ini berarti Master Sekte Anda dan bawahan saya adalah ahli dari zaman kuno? Pemimpin Sekte Zhou secara alami tidak melewatkan kata-kata, bawahanku. Dia tersenyum dan berkata, untuk dapat menjadikan Dewa Api bawahanmu, kamu harus benar-benar luar biasa. Saya sangat ingin tahu tentang identitas Anda. Apakah Anda benar-benar Komandan Aula Tuwei? Petik 2. Dari apa yang aku tahu, Dewa Api tidak suka bergaul dengan manusia. Lagi pula, dia tidak menganggap dirinya manusia. Apakah saya benar, Tuan Burung Vermilion? Pemimpin Sekte Zhou bertanya dengan senyum di wajahnya. Pada saat ini, Yan Gishen tiba-tiba terbang ke langit seperti anak panah. Pada saat yang sama, dia berteriak, dia bukan Dewa Api. Bergerak sekarang. Pemimpin Sekte Zhou dan Chu segera terbang keluar dari kereta terbang menuju Yan Gishen. Pada saat yang sama, sejumlah besar anggota jemaat nihilis terbang dan memanifestasikan avatar mereka. Avatar warna-warni dari segala jenis bentuk dan ukuran langsung memenuhi langit. Beberapa memiliki bentuk humanoid, dan beberapa memiliki bentuk binatang, ada yang berwarna merah darah, ada yang merah marun, dan ada yang berwarna coklat. Warna mereka bukan warna ortodoks di dunia kultivasi. Mungkin, karena mereka adalah outlier, mereka dikumpulkan bersama. Kiseng terkejut ketika dia melihat ini. Setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya dan berkata, pergi. Hanya dalam beberapa saat, pembudidaya berpakaian hitam muncul di langit. Pemimpin Sekte Zhou dan Chu mengeluarkan astrolab dan cakram cahaya mereka sebelum mereka terbang keluar. Surga, lari, Dewa Api, kamu harus memblokir serangan mereka. Zhu Honggong berteriak saat dia berbalik dan berlari. Bukankah seharusnya aku yang takut? Bagaimanapun, Anda memiliki batu giok konsentris matahari dan bulan. Zhu Honggong tidak peduli tentang apapun dan melarikan diri ke kejauhan hanya dalam sekejap mata. Kiseng terpaksa mundur juga. Pada saat ini, pembudidaya berpakaian hitam melebarkan sayapnya. Sayap menyala yang membentang ratusan ribu kaki langsung membakar langit. Pemimpin Sekte Zhou dan Chu terbang dengan astrolab mereka dan menangkap Yan Gishen. Pada saat ini, api menyapu. Kultivator berpakaian hitam berkata dengan suara rendah, aku akan membunuh kalian semua. Nyala api itu seperti naga api saat mereka tersapu. Semua orang di jemaat nihilis mendorong astrolab mereka keluar untuk memblokir api. Yan Gishen mengalami luka dalam dan mengatupkan giginya saat dia mendorong tangannya keluar. Astrolabe Yan Gishen meledak dengan kekuatan yang menakjubkan. Sinar cahaya menembus api yang sebenarnya ke arah pembudidaya berpakaian hitam. Tanpa diduga, pembudidaya berpakaian hitam tidak bergerak untuk menghindari serangan itu. Sinar cahaya diblokir oleh tubuh pembudidaya berpakaian hitam. Jubahnya hancur, memperlihatkan bagian atas tubuhnya. Melalui api, semua orang melihat kulit seperti lumpur pembudidaya berpakaian hitam dan tersentak. Monster macam apa dia? Tubuh pembudidaya berpakaian hitam itu seperti lumpur hijau, dan serangan Yan Gishen hanya menyebabkan sebagian kecil lumpur jatuh. Kultivator berpakaian hitam menggerakkan tangannya. Sayapnya terbang melintasi langit. Ledakan, 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 ledakan. Di tengah suara ledakan, tangisan menyedihkan terdengar di udara juga. Banyak pembudidaya dikirim terbang oleh sayap pembudidaya berpakaian hitam. Apakah dia benar-benar Dewa Api? Pemimpin Sekte Zhou dan Chu tampak khawatir saat mereka menyingkirkan astrolab mereka. Kultivator berpakaian hitam sendirian menindas 3 pemimpin sekte dan lebih dari 1000 anggota jemaat nihilis. Betapa kuatnya, betapa menakutkannya, sungguh kekuatan yang menakutkan. Bersiaplah, Yan Gishen berteriak dengan tidak jelas, sepertinya begitu, tapi tidak. Tidak, aku juga tidak tahu. Bab 1704-1704. Kultivator berpakaian hitam naik lebih tinggi ke langit saat teratai merah mekar di bawah kakinya. 7 dis cahaya muncul secara berurutan setelah itu. Ini buruk. Itu adalah light disk-nya. Tunggu, kita harus bertahan. 3 pemimpin sekte berdiri membelakangi saat mereka mengangkat piringan ringan masing-masing saat teratai emas mekar di bawah kaki mereka. 3 dis cahaya menyala, siap menyerang. Saat salah satu dis cahaya terbang,
berkas cahaya melesat keluar dari astrolab trio juga. Cahaya terlalu kuat, dan berkas cahaya dari 3 astrolab juga sangat kuat. Orang bisa membayangkan hasil dari tabrakan antara keduanya. Anggota lain dari jemaat nihilis dengan cepat mundur untuk menghindari gelombang kejut saat kekuatan dari kedua belah pihak mencapai puncaknya. Yan Gishen tertawa terbahak-bahak sebelum berkata, sudah kubilang dia bukan dewa api. Lihat. Ketiganya melihat bahwa berkas cahaya mereka telah meninggalkan celah kecil di piringan cahaya. Jangan ceroboh. 4 dewa surga kehilangan banyak kekuatan mereka saat itu. Meski begitu, kita mungkin masih bukan tandingan mereka. Ketiganya, yang melihat harapan, memegang astrolab mereka lebih kuat dari sebelumnya. Mata pembudidaya berpakaian hitam bersinar merah saat dia berkata dengan suara yang dalam, semut. Cahaya kedua tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih kuat. Gunakan hukum. Pemimpin Sekte Zhou berteriak ketika dia melihat ini. Ketiganya menggabungkan kekuatan mereka dan mengilhami sinar cahaya dengan kekuatan hukum. Ruang membeku saat berkas cahaya yang tumbuh semakin kuat melesat ke arah cakram cahaya kedua. Sesosok muncul di titik tumbukan berkas cahaya dan piringan cahaya. Satu tangan memblokir berkas cahaya sementara tangan lainnya memblokir cahaya. 3 pemimpin sekte dan pembudidaya berpakaian hitam terkejut. Sosok itu bersinar dengan busur listrik biru, dan jiwa naga kuno dari jubah itu terbang dan meraung di langit. Rambut panjang dan jubah sosok itu berkibar tertiup angin, dan itu terlihat sangat megah. Ketika pemimpin sekte Zhou dan Chu akhirnya melihat pendatang baru dengan baik, mereka berseru kaget dan gembira, Tuan yang tidak suci. Tuan yang tidak suci. Yan Gishen, yang pertama kali bertemu Lu Zhou, terkejut. Dia telah mempelajari lukisan yang tidak suci terlalu sering di masa lalu. Dia telah melihat banyak gambar dalam lukisan itu juga, 100,00 tahun yang lalu. Dia juga bisa dianggap sebagai salah satu dari sedikit orang yang memahami Yang Maha Suci. Aura, kekuatan absolut, dan cahaya biru menyilaukan yang seperti sambaran petir. Siapa lagi kalau bukan yang tidak suci? Lu Zhou memukul dengan tangan kirinya, dan sinar cahaya menghilang. Kemudian, Lu Zhou mendorong tangan kanannya keluar. Cahaya dan yang di belakangnya runtuh sebelum menghilang juga. Setelah primal ki, energi, dan angin kencang mereda, keheningan segera turun di tempat itu, dan penglihatan semua orang kembali. Kedua belah pihak berhenti berkelahi. 3 pemimpin sekte dari jemaat nihilis sangat bersemangat saat mereka berlutut di udara dan berteriak, Salam, Tuan yang tidak suci. Para anggota jemaat nihilis, yang telah bergegas dari jauh, juga berlutut di udara secara serempak. Lu Zhou melihat ke kiri dan ke kanan sebelum dia menyingkirkan lukisan dan kekuatan dari 4 inti kekuatan. Yan Gishen berkata dengan penuh semangat, saya tidak tahu bahwa Anda mengunjungi jemaat. Saya pantas mendapatkan 10.000 kematian untuk itu. Petik 2. Kamu Yan Gishen? Lu Zhou bertanya. Ya, saya kembali terlambat karena saya jatuh ke dalam perangkap 3 orang tercela ini. Untungnya, 2 kakak laki-laki saya tahu bagaimana menghubungi Anda, Tuanku. Tuanku, tolong cari keadilan untukku. Sungguh keterampilan yang luar biasa. Dia sudah menyanjung dan mengeluh begitu mereka bertemu. Pemimpin sekte Zhou dan Chu memandang Yan Gishen dengan sedikit kekaguman. Lu Zhou perlahan berbalik dan melihat ke arah pembudidaya berpakaian hitam. Setelah menatap pembudidaya berpakaian hitam untuk sementara waktu, dia berkata, Ling Guang, Dewa Api. Kultivator berpakaian hitam tidak menjawab. Sebaliknya, sapaan terdengar dari bawah. Senior Ji, kita bertemu lagi. Jantung 3 pemimpin sekte itu berdetak kencang. Lu Zhou melihat ke bawah dan mengerutkan kening. Itu kamu. Bukan hanya aku, kata Qiseng sebelum dia menunjuk Zhu Honggong di kejauhan. Zhu Honggong hanya bisa melihat Qiseng menunjuk ke arahnya. Dia memikirkannya sejenak sebelum dia dengan ragu terbang kembali. Dari jauh, dia menemukan sosok pendatang baru itu agak familiar. Begitu dia cukup dekat, dia mengenalinya hanya dengan pandangan sekilas. Zhu Honggong mengira dia salah melihat jadi dia menggosok matanya sebelum melihat lagi. Itu memang tuannya. Kecepatannya meningkat saat dia terbang ke depan. Dia berteriak, Tuan. Pemimpin sekte Zhou, Chu, dan Yan. Zhu Honggong terbang ke depan Lu Zhou sebelum dia menerkam dan memeluk paha Lu Zhou. Kemudian, dia berteriak, Tuan. Saya sangat merindukanmu. Lu Zhou mengerutkan kening dan sedikit mengangkat kakinya untuk menendang Zhu Honggong pergi.
Kemudian, dia berkata dengan sedikit mencela, "Bastard. Anda berani melarikan diri selama kompetisi komandan. Kamu masih berani menghadapiku." Hati Yan Gishen tenggelam. Yan Gishen sudah terluka parah sejak awal. Setelah mendengar percakapan Lu Zhou dan Zhu Honggong, mungkin karena terkejut, dia jatuh dari langit. Pemimpin Sekte Yan. Pemimpin Sekte Zhou dan Chu berteriak serempak sebelum mereka terjun dan menangkap Yan Gishen. Zhu Honggong melirik ketiga pemimpin sekte sebelum dia berkata, "Tuan, saya sedang dalam misi untuk mencari kakak senior ketujuh. Tidak peduli seberapa penting kompetisi para komandan, itu tidak sepenting kakak senior ketujuh." Petik 2. Itu dimulai dari hari kompetisi para komandan. Aku benar-benar tidak melarikan diri. Sebenarnya, ada alasan bagus. Lu Zhou mengangkat tangannya untuk menghentikan Zhu Honggong. Kita akan membicarakan ini nanti. Ya, Zhu Honggong mengangguk sambil tersenyum. Lu Zhou memandang Qiseng dan pembudidaya berpakaian hitam sebelum dia melihat rumah kecil yang tidak rusak. Kemudian, dia berkata kepada semua orang, "Kemarilah." Kemudian, Lu Zhou melintas dan muncul di depan rumah kecil itu. Bab 1705-1705. Tidak ada yang berani untuk tidak mematuhi, yang tidak suci. Tiga pemimpin sekte dari jemaat nihilis dengan patuh turun ke tanah. Pemimpin sekte Chu menepuk pipi Yan Gishen beberapa kali sebelum Yan Gishen akhirnya sadar kembali. Ketika Yan Gishen membuka matanya, dia melihat sekelilingnya sebelum dia melihat Lu Zhou yang telah kembali ke keadaan semula. Kemudian, dia bertanya dengan suara rendah, "Apakah aku bermimpi sebelumnya?" "Mimpi apa? Ayo cepat dan beri hormat kita kepada Lord Unholy One." Pemimpin kultus Chu berkata. Yan Gishen bergoyang dan hampir jatuh ke tanah. Pemimpin sekte Chu dengan cepat mendukung Yan Gishen saat dia berkata, "Kamu adalah pemimpin sekte dari jemaat nihilis, apapun yang terjadi. Kenapa kamu bersikap seperti itu?" Yan Gishen berpikir dalam hati, "Apakah menurutmu aku menginginkan ini? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Saya telah mengucapkan begitu banyak kata-kata yang tidak menyenangkan, dan penerimanya adalah murid yang tidak suci." Yan Gishen merasa sangat tercekik dan tidak nyaman. Pemimpin sekte Zhou dan Chu mendukung Yan Gishen saat mereka berjalan menuju Lu Zhou. Anggota jemaat nihilis lainnya hanya berdiri dengan hormat di kejauhan. Ketika orang-orang besar berbicara, tidak ada kesempatan bagi kentang goreng kecil seperti mereka untuk terlibat. Sudah cukup baik bahwa mereka diizinkan untuk menonton dari jauh. Pada saat ini, Qiseng dan pembudidaya berpakaian hitam tiba di depan rumah kecil bersama. Lu Zhou melihat sekeliling. "Untungnya, saya datang tepat waktu. Kalau tidak, saya tidak tahu bagaimana pertarungan itu akan terjadi." Akhirnya, Lu Zhou menunjuk Qiseng dan berkata, "Kamu, jelaskan." Qiseng melangkah maju dan memberitahu Lu Zhou keseluruhan ceritanya. Setelah pertempuran para komandan, dan Zhu Honggong melarikan diri, dia mengobrol dengan tiga kaisar negeri yang hilang. Kemudian, dia mengunjungi Aula Xie dan mendengar bahwa alu penekan surga telah diambil. Karena dia juga mengawasi alu penekan surga, dia memiliki perasaan samar bahwa masalah itu ada hubungannya dengan jemaat nihilis. Oleh karena itu, dia menemukan Zhu Honggong dan membuat jebakan untuk memaksa Yan Gishen menunjukkan wajahnya. Sebagai gantinya, dia akan membawa Zhu Honggong untuk bertemu si Wuya. Untuk memastikan keselamatan Zhu Honggong, Qiseng telah meminjam solar dan lunar concentric jade milik Sang-Sang. Little Yuaner dan Cons dengan mudah setuju untuk meminjamkannya demi kakak senior ketujuh mereka. Lu Zhou memandang Qiseng dan bertanya, "Apakah kamu tidak terkejut melihatku sebelumnya?" Qiseng menjawab sambil tersenyum, "Senior Ji, apakah aku terlihat seperti orang bodoh bagimu?" Selain itu, dia juga ada di sekitar. Petik 2. Lu Zhou mengangguk sebelum dia bertanya, "Apakah kamu yakin dia masih hidup?" Lu Zhou telah menemukan banyak petunjuk, tetapi setiap kali, mereka hanya menyebabkan kekecewaan. Pertanyaan ini hanya asal-asalan. Apapun jawabannya, dia akan bergantung pada dirinya sendiri. Tidak perlu bergantung pada harapan. Ketika Lu Zhou memasuki keadaan yang tidak suci atau ketika dia memasuki lukisan itu, dia sangat merasakan luasnya dunia, belenggunya, dan banyak hukum. Dia merasa seolah-olah misteri hidup dan mati ada dalam genggamannya. Apalagi ditambah dengan keberhasilan kebangkitan Putri Qin Yuan, dia merasa tidak ada yang mustahil di dunia ini. Ada segala macam keajaiban dan keajaiban di dunia. Qiseng melepas topeng dari wajahnya.
Senyum khas Jiang Aijian muncul saat dia berkata dengan nada serius, jika saya bisa hidup, mengapa dia tidak? Kemudian, dia menambahkan, saya tidak suka berhutang pada orang lain sehingga dia harus hidup. Aku harus menjadi dia setiap hari. Ini sangat melelahkan. Itu sangat tenang karena angin sejuk terus bertiup. Lu Zhou tetap tanpa ekspresi. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tidak ada yang berani berbicara sembarangan, takut mengganggu dan membuat marah yang maha suci. Mereka berdiri di samping dan tetap diam. Setelah beberapa saat, Jiang Aijian memanggil, Senior Ji. Lu Zhou kembali ke akal sehatnya. Ekspresinya tidak banyak berubah, dan dia hanya berkata, oke. Lu Zhou bertanya, Anda tahu tentang jemaat nihilis? Saya tidak hanya tahu tentang jemaat nihilis, tetapi saya juga tahu tentang 4 pemimpin sekte dari jemaat nihilis. Saya juga tahu bahwa pemimpin sekte yang telah mempelajari lukisan yang tidak suci, kata Jiang Aijian sambil tersenyum. Lukisan yang tidak suci. Lu Zhou mengangkat alis. Kau harus bertanya padanya tentang hal itu. Saya juga sangat terkejut ketika mendengar tentang makna puisi darinya, kata Qi Sheng. Tidak ada yang sepenuhnya memahami percakapan Lu Zhou dan Qi Sheng. Bahkan Zhu Honggong bingung. Lu Zhou berbalik dan menunjuk Yan Gishen. Kemari. Yan Gishen bergidik sebelum dia berlutut dan berteriak, Tuanku, Tuan yang tidak suci. Sepertinya kamu tidak menghargaiku, kata Lu Zhou. Yang mulia yang tidak suci, saya selalu menjadi pengikut Anda yang paling setia. Yan Gishen tergagap. Kamu mempelajari lukisanku, menginginkan alu penindas surga dari 10 aula, dan bahkan menculik muridku. Apakah ini perilaku pengikut yang paling setia? Lu Zhou bertanya. Yan Gishen tetap berlutut saat dia mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Dia berkata dengan tidak jelas, salah paham. Ini semua salah paham. Saya tidak tahu gendut ini, tidak, saya tidak tahu bakat muda ini adalah murid Anda. Zhu Honggong memasang ekspresi sombong dan arogan di wajahnya saat dia berkata dengan penuh arti, oh, saya pikir Anda mengatakan saya tidak akan bisa hidup dan juga tidak akan bisa mati. Cepat dan mohon kematian. Petik 2. Menurut pendapat Zhu Honggong, semua orang di sini adalah bawahan tuannya. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa menyakitinya. Yan Gishen ingin menangis tetapi tidak menangis. Dia hanya melambaikan tangannya ke Zhu Honggong. Pada saat ini, Lu Zhou menoleh ke Zhu Honggong dan berkata dengan tegas, diam. Murid jahat ini terlalu sulit diatur. Jika saya tidak memukulinya selama 2 hari, tubuhnya akan gatal. Jika saya tidak mengalahkannya selama 3 hari, dia akan berkeliling menyebabkan masalah. Zhu Honggong langsung berlutut. Kemudian, dia berteriak, jika guru menyuruh saya diam, maka saya akan diam. Saya tidak akan berbicara sepatah kata pun. Petik 2. Lu Zhou berbalik ke Yan Gishen dan bertanya, berapa banyak alu penekan surga yang Anda miliki? Yan Gishen menjawab dengan jujur, Tuan yang tidak suci, saya tidak memiliki apapun sekarang. Kemudian, dia menunjuk Qi Sheng sebelum melanjutkan berkata, 5 dari mereka, bersamanya, Komandan Aulatu Wei, Qi Sheng, telah diam-diam mengumpulkan alu penekan surga. Selain itu, dikatakan bahwa alu penindas surga dari Great Abyss Land telah diambil oleh Master Pavilion dari Pavilion Langit Jahat. Selama Anda menginginkannya, saya akan membunuhnya untuk menawarkan alu penekan surga dari Great Abyss Land kepada Anda. Petik 2. Saya adalah Master Pavilion dari Pavilion Langit Jahat, kata Lu Zhou terus terang. Pikiran Yan Gishen menjadi kosong. Ini, apa yang harus saya lakukan? Yan Gishen merasa seperti akan pingsan. Tubuhnya kaku, dan ekspresinya membeku, dia tampak seperti patung saat ini. Bahkan, kecuali itu sesuatu yang besar, jemaat nihilis jarang memperhatikan 10 aula. Sebagian besar dari mereka fokus mengejar dao besar dan mematahkan belenggu. Mereka bahkan tidak memperhatikan kompetisi komandan baru-baru ini. Oleh karena itu, mereka tidak menyadari Pavilion Langit Jahat. Pada saat ini, pemimpin Sekte Zhou berlutut dan berkata, Tuanku, tolong tunjukkan belas kasihan. Dia hanya bodoh, dia tidak bermaksud menyinggung. Lu Zhou mengabaikan pemimpin Sekte Zhou dan terus bertanya kepada Yan Gishen, apakah Anda menghasut dan menyebarkan desas-desus tentang 10 bintang surgawi? Yan Gishen buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, itu bukan aku, itu bukan aku. Meskipun saya benar-benar menginginkan 10 klasik,
saya tidak begitu hina sejauh itu. Lord Unholy One, tolong percaya padaku. Kuil suci, jawab Yan Gishen. Jiang Aijian tampak sedikit terkejut. Saat itu, untuk menjaga keseimbangan, kuil suci mengirim sejumlah besar pembudidaya untuk membantu 10 aula dengan segala cara. Namun, Anda mengatakan itu adalah kuil suci. Petik 2. Ya, kata Yan Gishen. Kemudian, dia menambahkan, keseimbangan. Komandan Kiseng, Anda memimpin orang untuk membunuh Wuzu, kan? Selain itu, Sang Zhang adalah satu-satunya kaisar surgawi di 10 aula. Selama dia masih hidup, tidak akan ada keseimbangan di 10 aula. Pernyataan ini benar-benar menggugah pikiran. Selain itu masuk akal. Kuil suci membantu 10 aula dengan segala cara. Ketika Tu Wei meninggal, kuil suci tidak memiliki banyak reaksi. Ketika 3.000 pengawal perak dimusnahkan di tanah tidak dikenal, kuil suci juga tidak peduli sama sekali. Setelah beberapa saat, Lu Zhou berkata, aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda memahami lukisan saya? Ekspresi penghormatan dan kekaguman muncul di wajah Yan Gishen saat dia berkata, lukisanmu terlalu misterius. Hukum di dalamnya sangat bermanfaat bagi orang lain. Hanya satu sudut lukisan yang sangat menakjubkan. Saya menemukan hukum Dao besar seperti hukum ruang dan waktu. Ada juga hukum 5 elemen. Puisi pada lukisan itu adalah kunci untuk memasuki lukisan itu. Meskipun ekspresi Lu Zhou tetap sama, dia sedikit terkejut di dalam hatinya. Yan Gishen ini cukup pintar. Dia tidak hanya tahu bagaimana memulai dari puisi, tapi dia bahkan berhasil. Bab 1706-1706. Lu Zhou bertanya, bagaimana kamu tahu alu penekan surga di Great Abyss Land sudah tidak ada lagi? Ini, Yan Gishen ragu-ragu. Master Kultus memiliki hubungan yang cukup baik dengan suku bulu Great Abyss Land. Kaisar Yu secara pribadi memberitahu saya bahwa alu penekan surga telah diberikan. Yan Gishen menjawab dengan jujur, saya tidak berharap itu menjadi milik Anda. Kaisar Yu tidak memberitahumu. Lu Zhou bertanya. Yan Gishen terkejut. Kemudian, dia berkata dengan tergesa-gesa, tidak. Jika dia memberitahuku itu bersamamu, aku tidak akan berani memiliki pikiran licik dan tamak seperti itu bahkan jika kamu memukuliku sampai mati. Kaisar Yu telah hidup selama puluhan ribu tahun. Setelah berkelahi dengan Lu Zhou sebentar, bagaimana mungkin dia tidak merasakan ada sesuatu yang salah? Mengapa dia menyembunyikan masalah ini? Mengapa dia memberikan Heaven Suppressing Alu begitu mudah? Lu Zhou berkata, kamu mengatakan sebelumnya bahwa kuil suci adalah dalang di balik desas-desus tentang 10 bintang surgawi. Mengapa Sang Zhang berpikir itu adalah pekerjaan jemaat? Kaisar Sang Zhang memiliki puluhan ribu orang untuk dilindungi. Tentu saja, dia tidak akan dengan mudah menuduh kuil suci. Faktanya, dia tahu ini lebih baik daripada orang lain. Yan Gishen menjelaskan, dia satu-satunya kaisar surgawi yang tersisa di 10 aula. Saya percaya dia yang paling takut di antara semua orang di 10 aula. Petik 2. Jiang Aijian mengangguk dan berkata, saya setuju. Kaisar Sang Zhang adalah yang paling aktif di antara semua orang di 10 aula ketika bertarung untuk pemilik benih kekosongan besar. Sekarang Tu Wei meninggal, mungkin giliran dia di masa depan. Betapa bijaksananya, kata Yan Gishen dengan nada menyanjung. Dalam hati, dia berpikir, bukankah dia komandan aula Tu Wei? Mengapa dia berbicara begitu ceroboh tentang Hall Master of Tu Wei Hall? Petik 2. Apakah kamu pernah ke jurang di Great Abyss Land? Lu Zhou bertanya. Yan Gishen mengangguk. Ya, disitulah saya menemukan lukisan Anda. Adapun bendera surgawi Dao, saya menemukannya di dekat Gunung Grand Mystic. Petik 2. Lu Zhou bertanya, dan Anda menemukan mereka melalui koneksi Master Kultus. Apa lagi yang kamu ketahui tentang aku? Katakan padaku, tanya Lu Zhou. Yan Gishen menarik napas dalam-dalam. Ketakutan dan kepanikan di hatinya sebagian besar hilang. Dia berkata, saya tahu bahwa Anda melawan banyak pembangkit tenaga listrik di Great Void. Bahkan, salah satu pertarungan membentuk Cloud Domain. Awalnya, tidak ada sinar matahari di Great Abyss Land. Karena pertarungan yang sengit, lubang tercipta, memungkinkan matahari menyinari tanah jurang besar. Selama tahun-tahun itu, Great Abyss Land juga penuh dengan lubang. Itu tampak seperti neraka di bumi. Kemudian, Anda jatuh ke dalam jurang di sana dan menghilang.
Banyak tempat disegel oleh kuil suci setelah itu. Tempat-tempat seperti Grand Mystic Mountain dinyatakan sebagai zona terlarang. Orang luar tidak memiliki kesempatan untuk mendekat. Jika bukan karena Master Kultus, kita bahkan tidak akan bisa mendekati tanah jurang besar. Setelah bertahun-tahun penelitian, kami akhirnya menemukan cara untuk mematahkan belenggu. Yan Gishen berhenti bicara. Jiang Aijian berkata sambil tersenyum, dengan menyerap kekuatan di jurang, kan? Yan Gishen menatap Jiang Aijian dengan heran sebelum dia melihat pembudidaya berpakaian hitam yang berdiri di dekatnya. Jiang Aijian berkata, pengetahuan saya tidak kalah dengan Anda. Sebaliknya, itu melampaui milikmu. Petik 2. Saya ingin mendengar lebih banyak, kata Yan Gishen, merasa sedikit penasaran. Jiang Aijian berkata, manusia hidup di bumi, dan bumi melahirkan segala sesuatu. Hukum kekekalan menyatakan bahwa segala sesuatu memiliki sumber dan tujuan. Ketika seseorang meninggal, dia, bersama dengan kekuatannya, kembali ke bumi. Ketika air dari sungai menguap, itu akan berubah menjadi hujan sebelum kembali ke sungai lagi. Siklus tidak ada habisnya. Orang-orang mati, dan orang-orang dilahirkan. Generasi baru akan terus hidup di bumi, tumbuh melalui tanah dan air. Kultivator tidak terkecuali. Petik 2. Dalam domain teratai emas, batasnya adalah 8 daun karena para pembudidaya tidak memiliki cukup tahun dalam masa hidup mereka. Lalu, ada juga domain teratai hitam yang mencoba memonopoli sumber daya. Semua kultivator menentang surga dengan mempertaruhkan nyawa dan kultivasi mereka. Para pembudidaya teratai emas mengambil risiko dan memotong teratai mereka untuk melanggar batas. Setelah memutuskan teratai akan kembali ke bumi dan jurang. Lu Zhou, Yan Gishen, dan dua pemimpin sekte lainnya terkejut dengan kata-kata ini. Yan Gishen bertanya, apakah ini berarti pembudidaya teratai emas tidak lagi terikat oleh belenggu? Jiang Aijian berkata, tidak. Memotong teratai hanya memungkinkan pembudidaya untuk menumbuhkan lebih dari 8 daun dan terus berkultivasi. Namun, itu tidak memberikan kehidupan yang kekal. Namun, di masa depan, domain lain, tanah tidak dikenal, bahkan Great Void akan membentuk dunia baru dengan domain teratai emas di tengah. Jiang Aijian memandang Lu Zhou dan berkata, dia menceritakan semua ini kepadaku. Aku tidak punya banyak waktu untuk mempelajari hal-hal ini. Zhu Honggong mengacungkan jempol pada Jiang Aijian dan membuat suara teredam. Tidak ada yang tahu apa yang dia coba katakan. Jika Anda memiliki pertanyaan lagi, Anda dapat menanyakannya di masa depan, kata Jiang Aijian. Komandan Kiseng, orang yang Anda bicarakan ini tahu lebih banyak tentang lukisan yang tidak suci daripada saya. Bakat seperti itu, siapa dia? Di mana dia sekarang? Yan Gishen bertanya. Bagaimana menurutmu? Jiang Aijian memutar matanya. Pada saat ini, Yan Gishen mengingat kata-kata Zhu Honggong sebelumnya tentang kakak senior ketujuhnya. Kesadaran muncul padanya setelah itu. Lu Zhou mengangguk dan berkata, Zhou Cheng, Chu Lian, Yan Gishen. Karena Anda percaya pada saya akan menyelamatkan hidup Anda. Petik 2. Seolah-olah mereka telah diberikan amnesti, ketiganya langsung berlutut dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Tuan yang tidak suci. Terima kasih. Anggota jemaat nihilis lainnya mengikuti dan berlutut juga. Yan Gishen menghela nafas lega. Tubuhnya akhirnya rileks. Punggungnya masih basah oleh keringat dingin. Meskipun dia seorang kultivator, dia masih tidak bisa menahan reaksi fisiologis. Namun, Lu Zhou memandang ketiga pemimpin sekte dan terus berkata, meskipun aku akan menyelamatkan hidupmu, kamu masih harus dihukum. Bab 1707-1707. Tiga pemimpin kultus panik lagi, dan wajah mereka menjadi pucat. Lu Zhou menatap ketiganya dan berkata, saya bukan orang yang tidak masuk akal. Selama Anda berkinerja baik, Anda akan terhindar dari hukuman. Petik 2. Ketiganya membungkuk sebelum mereka berkata, jemaat nihilis akan mendengarkan perintah yang tidak suci. Pada saat yang sama, anggota lain dari jemaat nihilis terus berlutut tanpa berkata-kata. Lu Zhou telah menggunakan kekuatannya untuk mengintimidasi jemaat nihilis, dan jemaat nihilis tidak punya pilihan selain menyerah. Lu Zhou terus berkata, karena kamu mengetahui identitas asliku dan kamu tahu tentang masa laluku, kamu harus tahu konsekuensi dari mengkhianatiku. Ketiganya bergidik, tidak berani bernapas dengan keras. Mereka mengatakan bahwa sejarah memiliki kecenderungan untuk berulang,
tetapi tidak akan seperti itu dalam kasusku. Yang tidak suci itu bijaksana. Yang tidak suci akan ada untuk selama-lamanya. Para anggota jemaat nihilis menggemakan kata-kata ini, tampak saleh dan saleh. Zhu Honggong merasa sedikit tidak nyaman dengan tampilan ini. Dia merasa jika dia tidak mengikutinya, itu akan terasa lebih tidak nyaman. Oleh karena itu, dia bangkit dan mengangkat tangannya ke langit sambil berteriak, "Guru itu bijaksana. Guru akan ada untuk selama-lamanya." Suara anggota tiba-tiba berhenti, meninggalkan suara keras Zhu Honggong bergema di udara, yang terdengar sangat canggung. Guru itu bijaksana. Tuan akan. Zhu Honggong terdiam. "Jangan melawan," kata Lu Zhou sebelum dia mengirim 3 segel ke arah ketiganya. Ada segel pelacak yang terbentuk dari kekuatan Dao Surgawi. 3 segel pelacak dengan cepat memasuki lautan Qi Trio dan Tian. "Lindungi segel dengan baik. Jika itu menghilang, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah," kata Lu Zhou. Bahkan, ketiganya sangat senang dengan segel pelacak. Selama mereka tidak melakukan kesalahan, segel pelacak itu seperti jimat yang menyelamatkan jiwa. Di masa depan, jika mereka menghadapi bahaya saat mereka melakukan tugas penting untuk yang tidak suci, mereka masih bisa mengandalkan segel untuk mencari bantuan. Lu Zhou berkata, "Ada 3 hal yang perlu kamu ingat. Pertama, beritahu saya segera setelah Master Kultus kembali. Kedua, masalah tentang alu penekan surga berakhir di sini. Berhenti mengingini mereka. Ketiga, hubungan antara jemaah dan saya tidak boleh bocor. Akhirnya, saya punya misi untuk Anda. Perhatikan pergerakan 10 aula, kuil suci, dan kaisar tanah yang hilang." Petik 2. "Baik, Anda bisa pergi sekarang," kata Lu Zhou. Zhou Cheng dan Chulian membantu Yan Gishen berdiri sebelum mereka membungkuk hormat dan pergi bersama anggota lain dari jemaat nihilis. Setelah melihat ini, pembudidaya berpakaian hitam melangkah maju, berniat untuk menghentikan jemaat nihilis pergi. Lu Zhou mengulurkan tangannya di depan pembudidaya berpakaian hitam dan bertanya, "Kamu ingin membunuh mereka?" Kultivator berpakaian hitam itu menjawab dengan suara serak, "Jika kamu tidak kejam terhadap musuhmu, kamu hanya kejam pada dirimu sendiri." Lu Zhou bertanya, "Apakah aku tidak cukup kejam di masa lalu?" Kultivator berpakaian hitam kehilangan kata-kata. Lu Zhou memandang Qi Sheng dan mengangkat alis saat dia bertanya, "Ling Guan, Dewa Api?" Jiang Aijian tersenyum dan menjawab, "Ya dan tidak." Lu Zhou sedikit mengernyit. "Kamu menjadi abu selama pertempuran di Gunung Halcyon. Bagaimana Anda bisa dibangkitkan?" Petik 2. Kultivator berpakaian hitam meletakkan tangannya di punggungnya dan melihat ke langit ketika dia berkata, "Saat itu, ketika saya pertama kali melihatnya, saya sudah bisa merasakan garis keturunannya. Sayangnya, saya telah disegel di Gunung Halcyon selama 100.000 tahun sehingga kesadaran saya sangat lemah. Bahkan burung Halcyon kecil itu berani bersikap kejam di depanku." Setelah jeda singkat, pembudidaya berpakaian hitam terus berkata, "Dibangkitkan. Tidak, itu hanya kemampuan dari garis keturunanku. Seperti Fire Phoenix, saya bisa bangkit dari abu. Namun, waktu itu berbeda, jika kesadaranku mati, aku tidak akan bisa pulih. Sebelum saya berubah menjadi abu, saya mentransfer kekuatan klan kami kepadanya dengan 2 jari. Namun, saya tidak berharap dia terlalu lemah untuk menahan kekuatan saya. Untungnya, kesadaranku masih bisa bertahan untuk sementara waktu jadi aku berhasil mengekstrak sebagian dari kekuatannya." Dia berhenti sejenak dan menunjuk dirinya sendiri sebelum dia berkata, "Dan meletakkannya di tubuh yang lemah ini." "Kepemilikan paksa." Zhu Honggong berseru kaget. Kultivator berpakaian hitam menoleh untuk melihat Zhu Honggong sebelum dia berkata, "Klan Dewa Api meremehkan hal seperti itu." Zhu Honggong menjawab, "Kalau begitu, bukankah kamu sekarang menempati tubuh orang lain?" Jiang Aijian menghela nafas pelan sambil menepuk bahu Zhu Honggong dan berkata, "Orang ini bersedia. Selain itu, tubuh dan pikirannya bersedia mengikuti jalan Si Wuya. Kepemilikan paksa tidak akan mampu mempertahankan kekuatan Dewa Api." "Lalu, siapa dia?" Zhu Honggong bertanya. Jiang Aijian berkata, "Setelah gelap, kesadaran Dewa Api akan tertidur lelap. Pada saat itu, Anda akan mengetahuinya." Lu Zhou mengerutkan kening. Dia mengangkat kepalanya dan melihat matahari yang terbenam di ufuk barat. Jiang Aijian menyilangkan tangannya dan mondar-mandir sambil berkata sambil tersenyum, "Meskipun Si Wuya sangat egois, saya harus mengatakan bahwa dia sangat baik. Ketika saya melakukan sesuatu,
tidak dapat dihindari bahwa saya akan memberikan diri saya sendiri. Dia, di sisi lain, tidak menunjukkan cacat sama sekali. Dia benar-benar jauh lebih baik daripada aku. Setelah mendengar ini, Su Honggong berkata, tidak heran kamu memakai topeng sepanjang waktu. Setelah beberapa saat, dia menunjuk Jiang Eijian dan berkata, saya bertanya-tanya saat itu mengapa Anda tiba-tiba menamparkan pantat saya. Waktu itu kamu, bukan, kamu cabul. Petik 2. Jiang Eijian tersenyum malu-malu sebelum berkata, jangan terlalu picik. Jika bukan karena kami berdua, 9 dari kalian pasti sudah lama ditangkap oleh mereka yang berniat jahat. Kamu bahkan tidak akan tahu penyebab kematianmu. Saya mengubah nama saya menjadi Qi Sheng, berharap untuk memberi petunjuk kepada Anda semua bahwa si Wuya masih hidup. Siapa yang tahu bahwa kalian semua, Jiang Eijian terdiam. Setelah beberapa saat, dia terus berkata, siapa yang tahu kalian semua salah paham dan mengira aku adalah si Wuya. Lu Zhou tidak mengatakan apa-apa. Matahari terbenam membawa cahaya. Kegelapan secara bertahap menyebar melalui Great Void. Pada saat ini, pembudidaya berpakaian hitam mengangkat kepalanya untuk melihat langit yang gelap dan berkata sambil menghela nafas, aku lelah. Kemudian, pembudidaya berpakaian hitam duduk bersila di tanah dan meletakkan tangannya di lutut sebelum dia menutup matanya. Auranya berangsur-angsur memudar dan menyatu di lautan kidantiannya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba membuka matanya, tampak lelah dan muram seolah-olah dia baru saja bangun dari tidur panjang. Dia melihat sekelilingnya dengan rasa ingin tahu. Ketika dia akhirnya melihat Lu Zhou, dia berseru kaget, Grandmaster. Setelah mendengar kata, Grandmaster, Su Honggong juga berseru kaget dan tidak percaya, ini kamu. 8 Paman Junior. Bagaimana mungkin kamu? Su Honggong sangat terkejut. Jiang Eijian menjelaskan sambil tersenyum, Dewa Api menggunakan kesadarannya yang tersisa untuk membunuh binatang laut di samudra tak berujung. Untungnya, Kaisar Putih datang untuk menyelamatkannya. Kaisar Putih membutuhkan waktu 10 tahun untuk menyembuhkannya setelah itu. Selama 10 tahun itu, Dewa Api tertidur lelap. Untuk mendapatkan kembali kekuatannya, dia harus menemukan tubuh yang rela. Selain itu, orang tersebut harus sangat berbakat, memiliki lautan kidantian yang kosong, dan basis kultivasi yang lemah. Di dunia ini, hanya Li Yunzeng yang memenuhi kriteria. Dan di dunia ini, hanya Li Yunzeng saja yang mau melakukan hal seperti itu. Hanya Li Yunzeng, yang seperti gurunya, yang dapat tetap teguh dan tidak menyerah pada saat-saat kritis. Jiang Eijian mengacungkan jempol kepada Li Yunzeng dan berkata, bagaimanapun, saya tidak bisa melakukannya. Orang yang mengetahui hatinya sendiri, memegang posisi tinggi, lahir dari kesulitan, dan dapat tetap berpikiran jernih di tengah kebingungan adalah kaisar dari wilayah Lotus Merah, yang juga satu-satunya muridnya. Bab 1708-1708. Jiang Eijian menceritakan seluruh proses dengan cara yang sangat santai, tetapi mereka semua tahu betul betapa sulitnya membuat keputusan ini. Li Yunzeng melihat ke kiri dan ke kanan, tampak bingung. Dia tidak tahu mengapa dia ada di sini atau mengapa Grandmaster-nya ada di sini. Wajahnya yang sepertinya terbuat dari kulit pohon tidak memiliki ekspresi apapun, hanya matanya yang terus-menerus berubah mengungkapkan emosinya. Tubuhnya kurus, dan kulitnya tampak seperti tertutup lumpur. Itu tak tertahankan dan terlalu menyayat hati untuk melihatnya. Di masa lalu, Li Yunzeng, kaisar dari domain Lotus Merah, seperti si Wuya. Dia memiliki aura seorang sarjana. Dia sopan, halus, dan elegan. Sekarang dia telah menjadi seperti ini, itu membuat semua orang menghela nafas. Jiang Eijian menepuk bahu Li Yunzeng dan berkata, ini berat bagimu. Senior Ji sudah tahu. Li Yunzeng berbalik untuk melihat Lu Zhou. Sikapnya sekarang benar-benar berbeda dari Ling Guang. Dia memanggil, Grandmaster. Lu Zhou menghela nafas pelan. Berdiri dan bicara. Setelah Li Yunzeng bangkit, Lu Zhou bertanya, apakah layak bagimu untuk melakukan ini? Li Yunzeng berkata, seorang guru selama sehari, seorang ayah seumur hidup. Guru memperlakukan saya dengan baik saat itu. Bagaimana saya bisa melakukan apa-apa ketika sesuatu terjadi padanya? Jika bukan karena dia, aku sudah lama mati di wilayah Lotus Merah. Semua hari yang saya jalani setelah itu hanyalah tambahan dan berkah. Jiang Eijian dipenuhi dengan kekaguman atas sikap Li Yunzeng. Di satu sisi,
dia mengerti perasaan Li Yunzeng. Bagaimanapun, si Wuya juga telah membantunya mengubah nasibnya. Mirip dengan Li Yunzeng, sejak dia kehilangan nyawanya dan hidup kembali, hari-hari setelah itu hanyalah tambahan. Lu Zhou menatap Li Yunzeng dengan saksama. Setelah dia berjalan, dia mengangkat tangannya. Li Yunzeng secara naluriah mundur selangkah, tetapi dia segera menyadari bahwa reaksinya sedikit ekstrim. Dia tersenyum malu dan menggaruk kepalanya. Lu Zhou menepuk bahu Li Yunzeng dengan lembut dan berkata, "Dalam hidupku, aku hanya memiliki 10 murid. Saya tidak pernah ikut campur dalam masalah mereka menerima murid mereka sendiri atau tidak. Saya tahu ketujuh tua lebih suka mendefinisikan hubungan Anda sebagai guru dan murid, tetapi di mata saya, Anda adalah murid ketujuh tua. Ini berarti bahwa Anda adalah cucu saya. Mulai sekarang, bisnismu adalah bisnis Evil Sky Pavilion." Di masa lalu, ketika Li Yunzeng bertemu Lu Zhou, dia merasa bahwa Lu Zhou aneh. Setelah menyaksikan kultivasi Lu Zhou, dia ingin mengakui Lu Zhou sebagai tuannya tetapi ditolak. Kemudian, Lu Zhou merekomendasikan dia untuk menjadi murid si Wuya, tetapi si Wuya telah mendefinisikan hubungan mereka sebagai guru dan murid. Tidak ada upacara pengakuan resmi. Hubungan antara guru dan murid sangat berbeda. Yang satu seperti orang tua dan anak-anak sementara yang lain seperti atasan dan bawahan. Oleh karena itu, Li Yunzeng sangat tersentuh setelah mendengar kata-kata Lu Zhou. Dia akan membungkuk ketika Lu Zhou menghentikannya. Lu Zhou berkata, "Kamu adalah seorang kaisar suatu negara jadi tidak perlu formalitas." Li Yunzeng berkata, "Saya hanya kaisar dari wilayah Lotus Merah. Di luar domain teratai merah, saya hanya cucu Anda." Petik 2. Pada saat ini, Zhu Honggong bergerak untuk berdiri di samping Li Yunzeng dan melingkarkan lengannya di bahu Li Yunzeng dan berkata sambil tertawa, "Nak, aku tidak menyangka itu kamu. Tidak buruk. Ketika saya pertama kali datang ke Great Void, orang yang saya lihat adalah Anda, kan?" Li Yunzeng mengangguk dan berkata, "Paman Junior, tolong jangan tersinggung. Saat itu, saya tidak punya pilihan. Saya tidak bisa mengungkapkan kekurangan apapun dan hanya bisa menipu Anda." Petik 2. Zhu Honggong tertawa. "Aktingmu sangat bagus. Aku sama sekali tidak tahu itu kamu." Li Yunzeng tersenyum. "Tidak, saya bisa merasakan Anda mulai curiga jadi saya menemukan cara untuk menjauhkan diri. Paman senior keempat adalah yang paling mencurigakan. Itu membuat saya cukup sakit kepala untuk waktu yang lama." Petik 2. "Yah, paman senior keempatmu adalah orang yang cerdas," kata Zhu Honggong sebelum dia bertanya, "Lalu, dia muncul sebelumnya, kan?" Li Yunzeng mengangguk. "Ya, tepatnya, dia muncul 3 kali. Pertama kali, dia meninggalkan tanah hilang Kaisar Putih untuk menemukanku di wilayah Lotus Merah. Kedua kalinya adalah ketika dia pertama kali memasuki kekosongan besar dan bertemu Kaisar Besar Mingxin. Ketiga kalinya dia mengunjungi 10 pilar kehancuran untuk mendapatkan salah satu pengakuannya." Zhu Honggong tampak terkejut. "Ah, ini berarti bahwa kakak senior ketujuh telah merencanakan untuk waktu yang lama. Tidak heran token Kaisar Putih diberikan kepada tuannya. Tidak heran Kaisar Yu sangat hormat." Petik 2. Li Yunzeng mengangguk dan berkata, "Saat itu saya mengikuti Master ke Evil Sky Pavilion, tetapi kami tidak dapat menemukan siapapun. Berdasarkan berbagai petunjuk, guru menyimpulkan bahwa kalian semua telah pergi ke tanah tidak dikenal jadi kami pergi ke tanah tidak dikenal juga." Setelah dia mendapatkan pengakuan dari Pilar, dia meninggalkan beberapa segel di berbagai lorong rahasia yang dia tahu akan kalian semua gunakan. Segel. Zhu Honggong tampak bingung. Li Yunzeng tersenyum dan berkata, dia menulis, "Kamu tidak bisa melarikan diri, di segel." Saya tidak tahu mengapa dia menulis itu. Zhu Honggong terdiam. Ketika dia bereaksi, dia berkata, "Jadi itu dia. Saya bertanya-tanya siapa yang mengenal kami dengan baik. Ini benar-benar dia. Keempat tetua itu benar." Petik 2. Li Yunzeng berkata, "Jika bukan karena Tuan, bagaimana mungkin orang-orang di Great Void membiarkan keempat tetua pergi?" "Saya mengerti." Zhu Honggong mengangguk. Li Yunzeng berkata, "Guru sering kali tertidur lelap sehingga sering kali Paman Aijian dan saya akan bergiliran berpura-pura menjadi tuan dan melaksanakan rencananya." Jiang Aijian terbatuk sebelum berkata, aku masih sangat muda. Aku tidak tahan dengan gelar paman ini. Jangan terlalu sok. Karena dia memanggilku paman,
apakah menurutmu masuk akal baginya untuk memanggilmu saudara? Su Honggong bertanya. Kamu ada benarnya. Sangat baik. Anda dapat terus memanggil saya sebagai paman, kata Jiang Eijian. Lu Zhou akhirnya bertanya, rencana apa yang membutuhkan begitu banyak usaha? Li Yunzeng berkata, guru berkata bahwa ini terkait dengan runtuhnya pilar kehancuran dan kehidupan abadi. The Great Void sudah dalam proses runtuh. Dalam waktu kurang dari 300 tahun, itu pasti akan runtuh. Sebelum itu terjadi, kita harus memikirkan cara untuk melindungi 9 domain. Lu Zhou mengerutkan kening. Dia juga berharap bahwa keruntuhan Great Void tidak bisa dihindari. Namun, prediksinya tidak sedetail Si Wuya. Si Wuya bahkan telah menghitung bahwa keruntuhan akan mempengaruhi 9 domain. Li Yunzeng terus berkata, alu penekan surga datang dari bumi. Itu bisa menstabilkan tanah. Hanya master yang tahu cara menggunakannya. Dia meminta kami untuk memikirkan cara untuk mendapatkan ke-10 alu penekan surga. Selain itu, kami harus membantu paman dan bibi senior saya dan paman dan bibi junior memahami dao besar dan menjadi makhluk tertinggi. Petik 2. Setelah berbicara begitu lama, Lu Zhou akhirnya menanyakan pertanyaan ini. Ini juga merupakan pertanyaan yang paling dikhawatirkan Su Honggong. Dia bertanya dengan cemas, itu benar. Di mana kakak senior ke-7 saya? Petik 2. Li Yunzeng tersenyum dan menjawab, guru telah memulihkan diri di paviliun langit jahat. Perubahan dalam domain teratai emas sangat besar. Metode memotong teratai sangat populer di domain teratai emas. Metode ini sangat berbeda dengan metode yang tidak suci. Tidak, maksud saya berbeda dengan metode Grandmaster, tetapi hasilnya sama. Bagaimanapun, Tuan benar-benar ingin tinggal di paviliun langit jahat sehingga dia memulihkan diri di sana, kata Li Yunzeng. Tidak peduli seberapa keras Lu Zhou berpikir, dia tidak pernah berharap Si Wuya tinggal di paviliun langit jahat. Itu benar-benar tidak terduga. Ada banyak kebetulan yang mengejutkan orang, dan ada juga banyak kebetulan yang membuat orang merasa menyesal. Mereka tidak bertemu di tanah tidak dikenal, kekosongan besar, atau paviliun langit jahat. Kebetulan yang tidak menguntungkan ini terjadi berulang kali. Li Yunzeng terus berkata, guru tinggal di kekosongan besar selama beberapa waktu. Selama waktu itu, dia menyadari bahwa Grandmaster ada hubungannya dengan yang tidak suci. Saya sering mendengar dia membacakan puisi itu berulang-ulang. Belakangan, saya mengetahui bahwa jemaat nihilis memperoleh lukisan Anda. Setelah itu, pada dasarnya saya mengkonfirmasi identitas Anda. Petik 2.